Ya, kembali bersama kami di Net 12. Yes. Niko, dari banyaknya resolusi tahun baru, biasanya resolusi tahun baru yang paling sering aku dengar terutama untuk wanita ya, tapi cowok juga ada, yaitu adalah menurunkan berat badan. Oh, ini menjadi prospek yang bagus sebenarnya, tidak hanya perempuan tapi juga kaum hawa biasanya, kaum Adam juga ya. Biasanya kalau teman saya itu cerita memang karena masalah gaya hidup sih yang tidak sehat, jadi seperti makan gorengan, terus makan makanan yang berlemak, junk food lebih pastinya ya. Itu dia tuh. Nah, salah satu metode diet sehat yang sedang banyak diminati sekarang adalah dengan mayo atau diet mayo. Betul. Yang kayaknya nih lagi populer lah ya. Lagi populer. Seperti apa? Ini dia. Untung cuma mimpi ya, kan bahaya kalau udah obesitas seperti itu. Selain penampilannya yang jadi tidak menarik, tubuh juga rentan akan banyak penyakit. Nah, tapi sekarang untungnya sudah banyak orang yang mulai sadar akan pentingnya diet atau pengaturan pola makan yang sehat. Terbukti dengan banyaknya metode diet yang sedang menjadi tren. Salah satu yang menjadi favorit yaitu diet mayo. Secara sederhana, diet mayo adalah metode diet dengan memilih makanan bergizi seimbang, yakni antara karbohidrat, lemak, protein, serat, dan juga vitamin. Metode diet hasil penelitian salah satu klinik kesehatan di Amerika ini mulai dikenal pada 2010. Dan sejak 2 tahun lalu, mulai populer dan bahkan jadi tren di Indonesia. Peminatnya cukup banyak. Terbukti bisnis catering diet mayo banyak bermunculan. Usaha catering milik Dwi Madian Sari Dewi salah satunya. Perempuan yang sukses menurunkan berat badan hingga 18 kg dalam 3 periode diet mayo ini sukses membuat orang di sekitarnya tertarik. Yap, berawal dari pengalaman pribadi, hanya dalam 1 tahun omset usaha cateringnya mencapai 50 juta rupiah per bulan. Awalnya sih dari teman-teman kantor, jadi karena mereka ngelihat oh, aku berhasil. Akhirnya mereka request untuk dibuatkan makanan serupa. Yang awalnya hanya bantu teman, 1-2 orang, lama-lama banyak. Akhirnya ya kepikiran juga kenapa nggak diseriusin. Saking banyak peminatnya, Prima membatasi hanya 50 konsumen per periode diet. Dengan membayar Rp1.900.000, konsumen akan mendapat menu makan siang dan malam selama 14 hari. Metode diet ini diklaim bisa menurunkan berat badan secara instan. Meskipun pada setiap orang hasilnya berbeda-beda, tapi rata-rata mengaku bisa menurunkan 5 hingga 8 kg dalam 1 periode. Pertama tuntutan pekerjaan juga karena saya kerja sebagai frontliner gitu yang mengharuskan badan yang proporsional, kemudian juga untuk kesehatan juga. Karena memang sebelumnya saya pekerja yang sulit untuk meluangkan waktu berolahraga juga, kemudian berat badan juga semakin meningkat. Akhirnya mencoba untuk ikut diet mayo karena kan cukup instan, cuma diet dengan jangka waktu 14 hari. Gak melulu soal berat badan. Ada pula yang datang dengan alasan kesehatan. Saya punya jantung bawaan, jadi dengan diet mayo itu lumayan menstabilkan berat badan saya. Sedangkan tuh dari dokter jantung itu menyarankan berat badan saya itu harus 46-47 kilo. Jadi ikut diet mayo itu lumayan menstabilkan berat badan saya jadi 46-47. Pelaku diet mayo tidak dianjurkan mengonsumsi makanan berkadar garam dan gula tinggi. Cara pengolahannya juga harus diperhatikan. Sebaiknya hindari makanan yang digoreng. Pilihannya dikukus, direbus, atau dipanggang. Sayangnya, tidak semua orang paham akan hal ini. Tak sedikit yang beranggapan diet mayo hanya sekedar diet tanpa garam. Begitu nyampe Indonesia, kenapa orang-orang melakukan diet mayo itu dengan tanpa garam? Sedangkan yang buku asli ya kalau saya baca, itu rendah garam. Dimana kita memang kebutuhan garam kita tidak terlalu berlebihan. Jadi sehari cuma sekitar 1 sendok teh per hari, itu kebutuhan kita, tidak disarankan berlebihan dan itu
ya rasanya mungkin nggak terlalu asin. Tapi masih ada garamnya. Jadi bukan sama sekali tanpa garam. Meski begitu, bukan berarti tubuh tidak membutuhkan natrium atau sodium klorida yang terkandung dalam garam. Di antaranya untuk mengatur keseimbangan asam basa tubuh, membantu kelancaran kontraksi otot dan impuls saraf, dan mengontrol asam klorida pada lambung. Artinya asupan garam tetap penting, hanya saja jumlahnya dibatasi, maksimal 5 gram atau setara 1 sendok teh garam per hari. Selain garam, asupan gula juga harus diatur. Batas maksimum konsumsi gula per hari adalah 10% dari total energi yang dibutuhkan. Bisa dimulai dengan mengurangi konsumsi nasi dan memilih sumber karbohidrat kompleks lainnya, seperti kentang atau jagung yang kaya akan serat dan vitamin B. Untuk asupan protein disarankan yang tidak mengandung banyak lemak. Protein nabati misalnya. Yang perlu diingat, kebutuhan asupan gizi dan pola makan setiap orang berbeda, tergantung usia, tinggi, berat badan, jenis kelamin, dan kondisi kesehatannya. 2 atau 3 hari pertama menjalani diet mayo, tubuh akan terasa lemas. Ini karena tubuh sedang dalam proses penyesuaian. Biasanya saat itulah muncul godaan untuk melanggar aturan diet. Kalau di buku itu kenapa dia mengambil 14 hari? Tujuannya itu supaya orang bisa strict jaga. Kalau dia selama 2 minggu bisa bertahan untuk tidak ngemil, tidak ambil minuman manis, sesudah 2 minggu gampang. Bagi yang ingin mencoba membuat menu diet mayo sendiri, ini beberapa tipsnya. Gunakan kentang sebagai sumber karbohidrat. Brokoli dan paprika untuk sumber vitamin dan serat, ayam bagian dada sebagai sumber protein minim lemak, lalu masak dengan bumbu-bumbu pelengkapnya. Nah, salah satu tips juga dalam memasak menu diet mayo, terutama pada saat memasak daging seperti ini, karena ini rendah garam, jadi biar berasa, dagingnya direndam dulu dengan bumbu-bumbunya. Sebaiknya hindari penggunaan minyak, jadi olah bahan makanan ini dengan direbus atau panggang saja. Tapi kalau untuk sekadar menumis bisa gunakan minyak zaitun. Percaya kan kalau menu diet mayo itu mudah sekali dibuat, nyatanya makanan yang saya masak tadi rasanya tidak mengecewakan loh. Nah, yang penting harus memperhatikan aturan dari diet mayo itu sendiri. Pertama, diet mayo itu tetap diet dengan gizi seimbang. Takarannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Kedua, rendah garam, gula, dan lemak. Ketiga, mengganti karbohidrat biasa dengan karbohidrat kompleks seperti jagung, kentang, atau nasi merah. Keempat, memperbanyak sayuran dan buah, dan tidak boleh ngemil. Kalau mau ngemil itu bisa diganti dengan buah, tapi tetap harus diperhatikan takarannya karena buah tetap mengandung kalori. Nah, dan yang paling penting lagi juga harus diimbangi dengan olahraga. Nah, Apristika Fauzia, Ramang Praseno melaporkan untuk NET.